Halo semuanya, back again with me and I'm CRY. Untuk video kali ini gue ingin membahas tentang salah satu anime favorit gue dengan judul Gabriel Dropout. Ya mungkin udah pada banyak yang nonton, jadinya gue nggak usah ngasih tahu lagi nih anime kayak gimana gitu ya. Udah jelas banget anime itu kayak gimana ya. Anime itu mengisahkan tentang, ya gak usah spoiler deh ya, ntar lu cari sendiri aja. Karena apa yang ingin gue bahas di sini adalah kemungkinan season 2 dari ini anime yang menurut gue harus ada gitu. Ya, pertama adalah komiknya masih jalan ya, bahkan gue nggak tahu ternyata komiknya itu masih jalan gitu. Dan kalau nggak salah juga teman sebelahnya itu yang apa itu, yang ular itu kalau nggak salah, Jasincam Dropkick itu malah dapat season 2. Jadi harusnya Gabriel Dropout juga dapat season 2 karena memang mereka tuh saudaraan aja gitu. Dan untuk anime ini pun ceritanya juga anime tipe yang fresh, dan dimana banyak banget orang yang menonton anime ini tuh untuk mencari hal-hal yang berbau kemoe-moean gitu kan. Dari sini aja gue bisa merasakan aura season 2 nya, tapi perihal kapan sih season 2 nya bakal dilanjutin itu tergantung bagaimana. Pertama ya, yang harus gue kasih tahu adalah satu, studio Doga Kobo itu asal tahu aja banyak banget animenya tiap musim. Selanjutnya staff, selain A1 Pictures, Doga Kobo itu salah satu studio yang setiap musimnya ada aja animenya gitu kan, dan jumlahnya itu nggak sedikit. Jadi kita bisa pastikan emang studio yang handle ini anime itu juga harus lihat-lihat jadwal gitu, dan kapan itu terjadi. Kalau gue lihat jadwal ini studio, kemungkinan besar masih 3 atau 4 tahun lagi ya, kentara agak lama. Cuman yang bikin lama itu satu hal aja sih, yaitu adalah persaingan gitu kan ya. Tentu saja industri atau produser tuh harus memilih anime mana yang harus dirilis, anime mana yang nggak harus dirilis. Kalau nggak salah anime Gabriel Dropout ini cukup sukses di pasaran gitu kan. Jadi gue memastikan kalau lu nonton anime ini, 1 atau 2 karakter anime udah masuk dalam list waifu lu. Udah nggak usah sundere, pasti kalau lu nonton anime ini lu pasti nambah waifu, itu kenyataannya. Jadi nggak ada lagi alasan lu nggak punya waifu dari ini anime, karena sudah pasti lu punya. Udah nggak usah banyak hal-hal kesundirian, lu pasti punya waifu dari ini anime. Dan kesimpulan apa yang bisa gue berikan di video kali ini itu simple. Pertama adalah untuk melanjutkan ini anime sudah pasti sumber adaptasi tersedia. Jadi karena sumber adaptasi tersedia, nggak ada alasan lagi kalau ingin melanjutkan ini anime itu harus menunggu sumber adaptasi cukup dulu untuk membuat satu season. Yang kedua adalah untuk studio yang cukup sibuk. Jadi gue hanya bisa memperkirakan adalah beberapa tahun ke depan, gak dalam waktu dekat, karena gue lihat jadwal dari studio Doga Kobo ini emang cukup ramai dan padat, kecuali pindah studio. Tapi enggak lah, ini adalah karya yang mahal banget buat dilepas gitu. Yang berikutnya adalah yang sudah pasti yang teman-teman harus sadari adalah penikmatnya adalah kalau misal tipe yang kayak gini tuh adalah penikmat yang dewasa atau yang muda, cewek atau cowok. Pernah mikir gak sih anime The Gabriel Dropout ini pasarnya itu cewek apa cowok? Ya jelas cewek lah ya. Karena pasarnya cewek, harus bisa dipastikan anime ini tuh punya kualitas visual yang harus dibuat sedikit lebih feminim lagi. Karena itulah persaingan produser untuk memilih sebuah judul itu yang cukup berat gitu. Produser ya, bukan studio, ingat produser ya. Ini Doga Kobo ini namanya studio. Nah, lalu produsernya ini banyak. Soalnya ini yang punya duit, ini yang kerja gitu, ya kan? Paham ya? Jadi kalau gua ngomong produser sama studio itu bedain. Nah, dari produsernya inilah mereka harus bisa memilah-milah mana anime yang harus dibikin, karena Doga Kobo itu barisan animenya tuh banyak gitu loh. Kecuali memang Gabriel Dropout ini dapat alokasi diprioritaskan ya. Setiap musim pasti studio itu sudah milah, ini buat laki-laki, ini buat cewek, ini buat laki-laki, ini buat cewek. Sama seperti Silverlink, A1 itu kan mereka kan bikin anime tuh buat laki-laki, buat cewek, buat laki-laki, buat cewek. Setiap musim tuh ada. Mungkin kalian nggak sadar aja, apalagi Silverlink itu juga bikin anime buat cewek banyak bos. Otome Gakuen, lalu Joshi apa cuy, Joshi Kosei, bla 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 gitu. Pokoknya ada setiap musim. Lu nggak tahu kenapa, karena pasarnya cewek dan animenya tuh tipenya kayak gini. Tadi gue udah ngasih kesimpulan belum sih? Oh ya udah ya, berarti videonya berakhir sampai sini ya. Oke, jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching. I'm CRY and see you next time.